Halo adik-adik semua, apa kabar? Kita ketemu lagi di minggu kedua di bulan Mei 2021. Bagaimana kabar adik-adik semua? Tetap sehat dalam lindungan Tuhan. Ingat, tetap melakukan protokol kesehatan agar kita tetap kuat, tetap sehat, dan terlebih karena kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Kita ketemu lagi dalam ibadah online hari Minggu tanggal 9 Mei 2021. Sebelum memulai, kita akan berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah kami boleh kembali datang kepadamu untuk beribadah secara online. Kami tahu masalah pandemi masih belum berakhir, tapi kalau kami boleh berharap Engkau sendiri yang campur tangan agar pandemi boleh cepat berakhir dan kita semua boleh kembali menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah secara offline. Tapi bagaimanapun juga Tuhan, kami tahu Engkau selalu hadir bersama dengan kami. Dimanapun kami berada, Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami akan memulai ibadah online dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, minggu depan kita akan memasuki hari Pentakosta. Pentakosta adalah hari ke-50 dari saat Yesus bangkit, atau hari ke-10 ketika Yesus naik ke surga. Namun sebelum itu, kami akan memberikan sebuah pelajaran kepada adik-adik semua agar mengerti bahwa turunnya Roh Kudus itu adalah bagian dari kejadian-kejadian yang Tuhan sudah rencanakan dalam setiap kehidupan manusia. Seperti kami pernah bilang, kita mengalami yang namanya kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan dengan Natal, kematian dan kebangkitan yaitu Jumat Agung dan Paskah. Dan sebentar lagi, nanti tanggal 13 kita akan merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Setelah itu 10 hari akan ada turunnya Roh Kudus. Kami akan mengajarkan kepada adik-adik semua bagaimana ada 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau adik-adik boleh tahu, Allah Bapa adalah Allah yang menciptakan seluruh isi dunia ini melalui perkataannya, melalui firman-Nya, seperti yang adik-adik bisa baca di kitab Kejadian saat permulaan bagaimana dunia, bumi ini dibentuk. Tuhan hanya mengatakan, jadilah terang, jadilah binatang yang berkeriapan, jadilah awan, angkasa, matahari, bulan, dan alam semua. Itu Allah Bapa yang dengan firman-Nya, dengan perkataannya semua jadi. Kemudian kedua, masa ketika Allah menjadi manusia, yaitu di dalam diri sosok Yesus Kristus. Kita tahu bagaimana Yesus banyak melakukan mujizat ketika dia masih hidup di dunia selama 33 tahun. Banyak melakukan mujizat, kesembuhan, membangkitkan orang mati. Dan disitulah Allah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus banyak melakukan mujizat, banyak melakukan hal-hal yang luar biasa juga dalam kehidupan manusia, termasuk juga dalam kehidupan adik-adik dan katomi juga. Luar biasa karya Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Yang ketiga, pribadi yang ketiga, Allah Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus menjanjikan apa? Bahwa aku akan mengirimkan roh penghibur, yaitu Roh Kudus, sehingga kamu tidak lagi merasa ditinggalkan di dunia ini, tapi selalu mendapat penghiburan, mendapatkan kekuatan dari Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kehidupan orang Kristen. Nah, ketiga pribadi itu kita kenal dengan namanya Tritunggal. 3 tapi dalam 1. Nah, nanti di minggu-minggu yang akan datang kami akan jelaskan bagaimana karya Roh Kudus dalam setiap kehidupan
kita sebagai orang Kristen. Kita tidak bisa memisahkan di antara ketiganya itu. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Semua dalam satu kesatuan. Dengan karya yang berbeda-beda. Allah Bapa, Allah yang menciptakan. Allah Anak, yaitu Yesus, ketika hidup di dunia, melakukan banyak mujizat. Memperlakukan manusia dengan kasih. Dan yang ketiga, pribadi Roh Kudus yang memberikan kekuatan penghibur dalam setiap kehidupan kita sebagai anak. Adik-adik boleh mengenal ketiga pribadi itu dalam setiap kehidupan adik-adik sendiri. Kita memang sebagai manusia sekarang ini, yang hidup sekarang, tidak bisa merasakan bagaimana sosok Yesus selama saat dia masih hidup di dunia. Kita tidak bisa melihat sosoknya, tapi kita hanya merasakan sosok Yesus, Allah, di dalam pribadi yang ketiga, Roh Kudus. Minggu depan kami akan ceritakan bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam setiap kehidupan kita masing-masing, supaya adik-adik bisa mengenal bahwa karya Tuhan itu begitu ajaib dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh mendapatkan sukacita, damai sejahtera ketika Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Karena itu, kami boleh kasih tahu kepada adik-adik bahwa di dalam tiga pribadi itu kita boleh mengalami kekuatan demi kekuatan. Allah Bapa, Allah yang begitu berkuasa, begitu luar biasa, melalui perkataannya, melalui firman-Nya semua jadi. Allah Anak, Yesus Kristus, memberikan mujizat dan juga hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan saya, kehidupan adik-adik semua. Sehingga kita boleh merasakan kasih-Nya. Melalui nama Yesus, mengalahkan segala nama di dunia. Iblis dikalahkan dalam nama Yesus. Dan kita boleh merasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik pun bisa merasakan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Ketika iman kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, adik-adik boleh merasakan bahwa Tuhan itu Maha Kasih. Yesus adalah Allah yang mengasihi kita. Hanya Yesuslah kita boleh memperlakukan sesama kita dengan kasih sama seperti yang Yesus contohkan, berikan kepada kita. Dan biarlah ketika nanti kita boleh merasakan Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, kehidupan adik-adik semua, adik-adik juga boleh merasakan karya yang luar biasa, yang sangat-sangat indah, yaitu damai, sejahtera, sukacita dalam kehidupan pribadi adik-adik. Oleh karena itu, kalau minggu ini kami boleh ajarkan kepada adik-adik tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, supaya adik-adik mengenal bahwa ketiga pribadi itu Allah yang mengasihi, Allah yang memberkati, Allah yang memberikan kekuatan kepada kita hari lepas hari. Sehingga apa? Sehingga iman kita semakin hari semakin kuat, semakin tebal, semakin indah. Kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi adik-adik dan juga bagi kami. Kiranya firman Tuhan menguatkan kehidupan kita semua, bahwa Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, memberikan kemenangan demi kemenangan dalam setiap kehidupan adik-adik semua. Biarlah firman Tuhan memberkati adik-adik semua. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kita setiap hari, setiap saat. Firman Tuhan luar biasa setiap kehidupan kita. Amin. Biarlah kita percaya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati kita semua, memberikan kekuatan demi kekuatan. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan yang cukup sederhana, singkat, tapi biarlah memberikan kekuatan, memberikan pengetahuan yang baru, memberikan pelajaran yang baru, bahwa kita sebagai orang Kristen mengenal tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dalam Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Sehingga kita tahu dari masing-masing pribadi itu memberikan hal-hal yang luar biasa dalam setiap kehidupan adik-adik semua dan juga kami dan ibu semuanya. Kita akan akhiri ibadah online ini
dengan doa penutup. Terima kasih Tuhan untuk firman yang luar biasa yang mulai mengajarkan kami akan pribadi yang luar biasa, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, kita akan lebih mengasihi Engkau Tuhan. Engkau yang mengajarkan kami arti kasih itu, biarlah boleh kami praktekkan dalam setiap kehidupan kami kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kalau nanti kami boleh belajar lebih dalam lagi mengenai Roh Kudus, biarlah kami boleh dikuatkan, semakin dikuatkan, bahwa Roh Kudus memberikan penghiburan kepada kami semua ketika kami mengalami kelemahan, kelesuan, dan ketidakkekuatan kami. Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan, sesuatu yang lebih hebat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh memberkati kami semua, dan siapapun yang mendengar firman ini boleh dikuatkan senantiasa. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk semua teman-teman kami dimanapun mereka berada, di rumah ataupun yang sedang sakit, dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka satu persatu tanpa terkecuali. Mereka boleh menikmati berkat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam kondisi saat ini, pandemi ini, dimanapun mereka berada, Engkau memberkati kami satu persatu. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu menguatkan kami, semakin hari semakin beriman kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik semua, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati.